Ayo subscribe Gaji Sarungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Para jemaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di malam hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga kita yang hadir di malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba Ramadan. Kita datang ke masjid di Ramadan maupun di luar Ramadan. Kita baca Al-Quran di Ramadan maupun di luar Ramadan. Kita salat malam, qiyamul lail, tahajud bukan hanya di bulan Ramadan. InsyaAllah di luar Ramadan kita juga istiqamah. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan puasa sunnah selepas bulan Ramadan. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Orang yang istiqamah itu luar biasa. Walaupun amalannya kecil, tapi istiqamah lebih bagus dari yang sekali mengamalkan amalan besar lalu dia putus. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya dalam Sahih Bukhari, "Ayyul a'mali ahabbu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Amalan apa yang paling dicintai Rasulullah? Beliau mengatakan, ahabbul a'mali Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan sedikit, kecil, tapi rutin dikerjakan. Continue dalam mengerjakan amal ibadah tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk mereka yang istiqamah dalam ibadah. Dan mudah-mudahan kita diterima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita diberi kesempatan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Halo, sudah selesai kesibukan dunia? Boleh fokus ke saya sebentar? Pembahasan kita ringan kok. Tadi sholat kita ringan, nggak panjang kan bacaannya? Nah, maka kalian semua bahagia kelihatan di wajahnya. Kalau tadi bacaannya panjang, pada cemberut semua nanti. Mungkin gak ada yang datang ke masjid sini lagi ya. Tapi saya yakin wajah-wajah ini insya Allah wajah yang imannya kuat. Mungkin besok malam mulai baca 1 juz dalam sholat tarawih. Nah, mulai curiga ini besok nggak datang ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Andaikan ini Ramadan terakhir kita. Kalau seandainya ini Ramadan terakhir kita, apa yang kita lakukan? Orang saleh bersama muridnya melewati kuburan. Ada orang saleh lagi bersama muridnya, mereka melewati kuburan. Kata si murid, ya kata gurunya, menurut kamu apa yang dilakukan oleh penghuni kubur ini jika diberi kesempatan hidup lagi? Kalau seandainya Allah memberi kesempatan orang yang di dalam kubur ini hidup lagi, apa yang dia lakukan? Kata sang murid, pasti dia akan sholat, puasa, sedekah, berzikir sebanyak-banyaknya. Kata murid gurunya, orang yang di dalam kubur telah kehilangan kesempatan. Dia sudah berada di liang lahat. Tapi kesempatan untukmu masih luas, masih banyak. Maka gambarkan diri kita melewati kuburan. Mereka banyak berharap ingin kembali ke dunia, tapi tidak diberi oleh Allah.
antum masih ada di dunia tapi mensia-siakan waktu kita. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, nikmat Allah beri panjang umur sampai jumpa dengan Ramadan. Antum puasa di Ramadan, salat berjamaah, salat tarawih berjamaah, dan di bulan yang penuh dengan keberkahan, Allah bukakan pintu surga, Allah tutup pintu neraka, Allah lipatkan gandakan amal soleh kita. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrah. Katakanlah, dengan karunia rahmat Allah agar mereka berbahagia. Kita berbahagia dan merasakan kebahagiaan apabila kita mengerjakan puasa dengan baik. Maka saya ingin mengucapkan selamat bagi mereka yang berhasil meraih Ramadan, berhasil mengisi Ramadan dengan puasa, sholat, dan ibadah lainnya. Mereka yang betul-betul faham hakikat puasa, mereka yang faham keutamaan Ramadan, keistimewaan Ramadan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan ada satu malam lebih baik, bukan setara, lebih baik dari 1000 bulan. Kalau antum bertepatan dengan Lailatul Qadar, itu luar biasa. Beribadah di malam Lailatul Qadar lebih bagus dari beribadah dalam waktu 83 tahun sekian. Bayangkan. Dan Lailatul Qadar ini hanya diberi kepada umat Nabi Muhammad, hanya untuk kita saja. Dan Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, dan Allah turunkan surat Al-Qadar yang kita tadi baca. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Malam yang penuh kemuliaan, kesejahteraan, ampunan, keberkahan. Kata Nabi, man hurimaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kemuliaan, keutamaan, keistimewaan Lailatul Qadar, maka termasuk orang yang terhalang dari berbagai macam kebaikan. Di malam Lailatul Qadar ini khusus umat Nabi Muhammad. Kenapa? Apa hikmahnya? Kenapa umat Nabi Muhammad yang diberi Lailatul Qadar? Kata ulama karena dua. Pertama, karena fadlun wa minnah min Allah, sebagai anugerah pemberian dari Allah kepada umat Nabi Muhammad. Yang kedua, karena umur umat Nabi Muhammad pendek-pendek. Jadi Allah anugerahkan kepada kita satu malam, kita kalau beribadah lebih baik daripada beribadah 83 tahun sekian. Maka kata Nabi, man hurimaha, siapa yang tidak meraih kemuliaan, keberkahan, keistimewaan Lailatul Qadar, faqad hurim, sama dengan orang yang benar-benar terhalang dari berbagai macam kebaikan. Sekarang kita berada di bulan Ramadan, di akhir Ramadan. Imam Qatadah, seorang ulama tafsir, khatam Quran di luar Ramadan 7 hari sekali. Kalau sudah Ramadan, 3 hari sekali. Kalau sudah malam 10 akhir, 1 malam sekali. Luar biasa mereka. Imam Syafi'i di bulan Ramadan khatam 60 kali. Al-Walid bin Abdul Malik ibn Marwan, seorang khalifah dari dinasti Umayyah, khatam Quran 17 kali di dalam Ramadan. Imam Bukhari setiap hari, siang hari 1 kali khatam. Habis tarawih beliau bangun lagi, sholat tarawih lagi, sholat tahajud lagi, sholat malam lagi, beliau khatam 3 malam sekali. Karena mereka ingin meraih ampunan Allah. Antum duduk 10 menit aja untuk meraih keberkahan majelis taklim aja nggak ada. Majelis ilmu tidak. Kepengin ikut majelis taklim yang isinya dangdut, sholawatan yang mirip dengan konser. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung mungkin. Tapi itu kenyataan yang ada. Majelis sholawat orang sampai melambaikan tangannya, persis kayak konser, nggak ada bedanya. Terserah antum mau artikan apa. Saya menilai dari ilmu yang saya punya, bukan dari hawa nafsu. Mungkin orang bilang antum melarang sholawat. Tidak, kita melarang sholawat. Tapi kalau begini macam sholawat, itu berarti haram antum memperingatinya, membacanya. Antum di depan guru merangkak, di depan guru bersimpu di depannya untuk bersalaman, sopan santun. Tapi masa di depan Nabi menyebut nama Nabi, melambaikan tangannya sampai HP-nya dinyalakan flashnya? Apa itu? Kita duduk 10 menit aja di majelis ilmu, atau duduk di halaqah Quran, ngaji atau murajaah atau tadarus Quran sebelum maghrib yang diadakan setiap masjid. Antum nggak datang, tapi giliran bertakjil, masya Allah paling depan. Pak, saya belum dapat, Pak. Gitu manusia, subhanallah.
Kajian-kajian yang diadakan adalah ngakak doang. Ustadznya gimana? Bagus, lucu dia. Masya Allah. Antum undang ustadz apa badut? Atau odong-odong? Maka haram bagi setiap pengurus masjid mengundang orang yang membuat jamaah tertawa tapi tidak membuat jamaah dekat dengan Allah. Sampai kapan kita tertawa? Sampai kapan kita lucu? Sampai kapan kita mengundang orang-orang jahil? Makin kita bodoh, makin kita jahil. Kita hadir dalam majelis ilmu untuk menjauhkan sifat bodoh dari diri kita. Tapi kalau dia cuma datang, yang dia isi adalah lelucuan, cerita-cerita, hadis-hadis palsu, ayat Al-Quran dia nggak bisa baca, apa yang kita dapat dari majelis begitu? Andaikan ini Ramadan terakhir kita, apa yang kita mau bawa bekal menghadap Allah? Mohon maaf agak nada tinggi karena apa? Sayang sama diri kita semua. Saya mencintai kalian sebagaimana saya mencintai diri sendiri. Dan inilah tanda orang beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman sempurna seseorang dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Sesuatu yang saya cintai untuk diri saya cinta untuk saudara saya. Saya tidak ingin kita diazab oleh Allah. Mensia-siakan waktu kita sampai Allah bersumpah dengan waktu wal fajri wad-duha, wal-asri, wal-laili. Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan waktu. Allah bersumpah dengan waktu. Agar kita apa? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Tirmidzi, Nabi mengatakan, tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai ditanya 4 hal. Di antaranya, an umrihi fima afna. Kau habiskan umurmu buat apa? Itulah para jemaah yang dimuliakan Allah. Harus kita disadarkan, harus kita ditegur. Kalau kita terus ditepuk terus begitu, dikasih enak terus, siapa yang menegur kita? Siapa yang memberi nasihat penuh kasih sayang kepada kita? Mungkin kita dari awal Ramadan kita lalai gitu. Jangan sampai kita meninggalkan Ramadan atau Ramadan meninggalkan kita dan tidak akan kembali lagi. Kemudian kita sayang sekali mensia-siakan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Nabi 10 malam i'tikaf untuk meraih cuma 1 malam saja. 10 malam Nabi i'tikaf, 10 hari akhir untuk meraih cuma 1 malam. Antum aja duduk 10 menit aja baca Quran nggak ada. Hadir di masjid sebelum azan 5 menit aja nggak bisa. Harus nunggu azan dulu baru datang. Azan itu peringatan orang lalai yang belum tahu waktu salat masuk. Maka azan itu al-ikhbar wal-i'lam. Pemberitahuan dengan masuk waktu salat. Tapi kalau antum menunggu sampai masuk azan, ya sama aja dengan orang lalai yang lain. Ya kalau azan zuhur. Loh, orang yang cinta dengan masjid, yang hatinya terpaut dengan masjid, di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhill. 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya terpaut seperti lampu, nggak kemana-mana, di dalam masjid terus. Antum selesai sholat zuhur, udah lihat jam, kapan sholat asar. Lihat selesai asar, kapan sholat maghrib. Kita umat Islam nggak tahu waktu sholat kecuali di bulan Ramadan. Waktu azan maghrib. Betul nggak? Semua kita tahu azan maghrib jam berapa? Jam berapa? Jam 6.00 kan? Sebagian wilayah jam 6 lewat 2 jam sekian. Kita hafal, Masya Allah. Ditanya, Pak, azan maghrib jam berapa? Hafal. Coba habis Ramadan nanya, azan maghrib jam berapa? Nggak tahu, Pak. Coba cek aja di. Halo? Masih hidup? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Manusia terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, mereka yang betul-betul faham puasa, keistimewaan Ramadan. Mereka berbondong-bondong mempersiapkan diri, mempersiapkan rumah. Untuk apa? Untuk meraih keberkahan Ramadan. Maka para salafus salih sebagaimana diceritakan oleh Al-Mu'alla ibn Al-Fadl. Beliau mengatakan, dulu para salafus salih berdoa 6 bulan sebelum Ramadan agar mereka sampai pada bulan Ramadan. Ya salam. Mempersiapkan diri 6 bulan sebelum Ramadan. Dan selepas bulan Ramadan mereka berdoa lagi 6 bulan agar diterima amal ibadahnya selama Ramadan. Ya salam Allah. Mereka betul-betul faham, Pak. Mereka tahu mereka ini bukan di dunia itu mereka tinggal, tapi dunia adalah tempat kita tinggal. Kita tinggalkan dunia ini, bukan kita tempat tinggal kita. Tidak. Dunia ini nggak akan ada abadi. Walaupun dunia itu ribuan tahun, umur antum cuma hanya yang antum bagian di dunia.
Kata Nabi Nuh, digambarkan dunia itu seperti satu rumah. Masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang kedua. Luar biasa. Padahal Nabi Nuh itu umurnya panjang. Umur dakwah Nabi Nuh saja 950 tahun. Baru umur dakwahnya. Belum umur aslinya. Wallahu a'lam berapa. Pasti lebih dari 1000 tahun. Tidak kita punya argumen dan dalil yang pasti umur Nabi Nuh berapa. Ada yang bilang 1000 tahun sekian dan lain. Ya, kita tidak tahu. Tapi umur dakwahnya dalam Al-Quran 950 tahun. Bagaimana dengan umur beliau? Beliau menggambarkan dunia bahwa itu satu rumah. Masuk dari pintu, keluar dari pintu satu lagi. Antum ini susah payah cari uang, cari rumah, cari ini, cari tanah, segala macam. Pas meninggal dikasih 2 meter doang. Ada nggak yang dikubur dalam 1 hektar gitu kan? Ada orang kaya datang ke gali kubur, kalau anak meninggal, ente bikin kuburan agak lega dikit, jangan sempit banget loh. Orang tanah saya luas. Kata tukang gali kubur, walaupun saya kasih 1 hektar, orang cuma bagian kamu cuma buat berbahan doang, tiduran doang. Ente gimana, mintanya luas bagaimana, luas. Luas itu dengan amal saleh, bukan dengan luas tanahnya, tapi dengan luas ibadahnya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Jauzi pernah menggambarkan tentang perpisahan dengan bulan Ramadan. Seperti apa sih ini? Beliau menggambarkan perpisahan dengan bulan Ramadan ini bagaikan seekor kuda pacu. Jika mendekati garis finish, dia akan mengarahkan seluruh tenaganya untuk meraih kemenangan. Coba lihat, kalau kuda sudah mau hampir sampai, atau orang lari, lomba lari, dia udah mau sampai, luar biasa, dia akan lebih kencang jalannya. Maka antum jangan kalah dengan kuda. Halo? Masih hidup? Kelihatan puasa tadi ya. Jadi kata beliau, jangan kalah dengan kuda. Kuda ini mengarahkan seluruh tenaganya agar dia bisa sampai, menang, mendapatkan kemenangan. Maka antum jangan sampai udah mau ujung Ramadan, antum tidak benar mengarahkan seluruh tenaga antum untuk benar-benar meraih Ramadan. Bisa jadi kita di awal Ramadan kita gagal, tapi jangan sampai pada saat perpisahan kita tidak mendapatkan manfaatnya Ramadan. Karena penilaian dalam Islam adalah penilaian dari akhir perjalanan, bukan dari awal. Seperti apa? Nabi bersabda dalam hadis riwayat Tabarani, "La ta'jabu bi'amali 'amilin hatta tanzuru bima yakhtimulah." Jangan kalian kagum terhadap amal perbuatan seseorang sehingga kalian melihat dia mengakhiri hidupnya dalam keadaan bagaimana. Kita Pak di dunia ini nggak menilai dari awal hidup antum, awal hidupnya rajin ibadah dan lain. Kita lihat di akhir, maka disebut husnul khatimah atau su'ul khatimah. Lihat nanti kita lihat di akhir. Yang menentukan itu adalah akhir. Ada anak dari awal tahun terus belajar, Masya Allah, tapi pas ujian sakit. Akhirnya nggak bisa ikut ujian, dinyatakan tidak lulus. Dan ada anak yang bermain dari awal tahun belajaran, terus sampai mendekati ujian baru rajin belajar dia. Sebulan aja dia fokus belajar. Ternyata dia berhasil. Maka penilaian itu dari akhir, bukan dari awal. Betul? Maka jangan sampai antum kalah. Harus lebih cerdas dari kuda. Ya, karena sesungguhnya amalan itu dinilai dari akhirnya. Jika kita termasuk dari yang tidak baik dalam penyambutan, maka semoga kita tidak bisa melakukan yang tidak terbaik saat perpisahan. Kita jangan sampai ketinggalan kebaikan-kebaikan pada saat perpisahan. Kalau pada saat di permulaan, awal Ramadan, kita kalah, kita gagal, kita masih lalai, tapi jangan sampai kita benar-benar di akhir Ramadan, pada saat perpisahan, kita juga tidak mendapatkan kebaikan Ramadan. Andaikan Ramadan terakhir kita ini, akan saya pastikan puasaku berkualitas. Yang mungkin saat ini puasa kita hanya formalitas. Saya yakin kalau kita didatangi oleh malaikat maut, halo? Malaikat maut, kata malaikat maut, Pak, Bu, ini malam terakhirmu di dunia. Besok menjelang subuh akan saya cabut nyawamu. Bisa nggak tidur nanti? Hah? Nggak bisa tidur? Kenapa? Kenapa? Takut. Takut apa? Mati. Ya pasti mati loh. Kita pasti mati kok. Kita mati tapi pilih cara mati. Saya ini berdakwah. Saya keliling sampai pelosok-pelosok pedalaman Indonesia. Hampir 95% Indonesia dikeliling dakwah.
Saya pasti mati, apakah dalam jalan dakwah atau dibunuh orang atau apa, kan kita nggak tahu. Dakwah itu kan banyak tantangan ya kan. Maka saya pasti mati, saya berusaha pilih cara mati. Jika Anda ingin meninggal, jika Anda pasti meninggal, maka pilih cara Anda meninggal gimana. Kita cuma berdoa, ya Allah meninggal dalam keadaan baik. Kalau orang bilang, fulan meninggal hari ini, amit-amit disebut gitu muka saya pagi-pagi bawa berita baik begitu. Loh, memang ente gak mati, kita mati. Tapi kita berdoa, ya Allah saya siap mati kapanpun. Siap diangkat, siap dibawa, ya Allah. Kapanpun saya siap menyambut kematian. Tapi berikan hamba kesempatan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itulah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jika malaikat maut datang, fulan, malam ini terakhir kamu di dunia. Yakin gak bakalan tidur? Pasti kita berwudu. Saya yakin wudu terbaik kita malam ini. Betul? Wudu kita terbaik, ya Allah, di wudu dengan sempurna. Kalau sekarang kan ngacak gitu kan, cuma asal-asalan doang. Kakinya belum sempurna, rambutnya apa, asal-asalan doang gitu. Tapi kalau di ini, sunnah-sunnahnya dikerjakan, Masya Allah, pelan, lambat. Baca doa, bismillah, terus mulai wudu, terus membasuh wajahnya. Ingat bahwa malam ini terakhir. Kemudian kita datang ke ruang ibadah, kemudian kita takbir, itu takbir terbaik kita selama hidup kita. Pasti pada saat kita takbir Allahu Akbar, jadi Allah Maha Besar, semua dunia dibuang di belakang. Artinya apa? Ini kan kita takbirin gini, Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar dari semua urusan dunia. Kita buang dunia di belakang, istri, anak, orang tua, semua kita tinggalkan. Kenapa? Karena mereka kita akan tinggalkan semua. Gak ada seorang anak bilang, saya cinta dengan ibu saya, masuk liang lahat sama ibunya. Ada nggak begitu? Ada nggak seorang istri bilang, aku cinta mati dengan suami saya, aku mau dikubur sama dia, mau nggak? Ibu-ibu mau nggak? Padahal katanya cinta mati sama suami. Hidup bersama, mati bersama. Giliran hidup bersama, tapi giliran mati, maaf, pulang dulu ya, nanti aku nyusul. Suami cinta dengan istri, istri cinta dengan suami, nggak ada yang namanya menemani orang dalam alam barzakh, nggak ada. Maka itulah para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya yakin wudu terindah kita, terbaik kita, salat terbaik kita. Saya yakin khusyuk, Masya Allah, baca Al-Quran dengan tertil, baca ayat-ayat yang panjang. Kenapa? Malam ini terakhir. Kepingin pada saat sujud, malaikat mencabut nyawa kita. Kita pas lagi duduk berzikir, beristighfar, bersolawat, membayangkan bagaimana berjumpa dengan Rasulullah. Pasti itu akan menjadi malam terindah kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jika malam ini atau Ramadan ini, malam Ramadan terakhir kita, akan saya pastikan puasa kita berkualitas, yang mungkin saat ini puasa kita hanya formalitas. Jika ini Ramadan terakhir kita, maka pastilah waktuku untuk habiskan untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya akan mengerjakan sholat berjamaah tepat waktu. Bukan seperti saat ini, sholat ini dijadikan seperti tuntutan, bukan kebutuhan. Kalau orang muslim mengerjakan sholat itu sebagai kebutuhan, karena kita butuh sholat. Sholat ini penyelamat kita. Yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat adalah sholat kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika ini Ramadan terakhir kita, pasti kita akan menghiasi rumah kita dengan berbagai macam amal soleh. Kita tidak akan melepas sedikit pun tanpa melantunkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selalu kita akan mengabdi kepada Allah. Kita akan sadar di saat siang tiba, pikiran kita lebih banyak untuk berzikir mengingat Allah. Kita akan berusaha melupakan urusan dunia kita. Dan kita di malam hari kita jadikan qiyamul lail sebagai teman karib kita. Kita jadikan Al-Quran rutinitas kita setiap hari. Apabila kita yakin bahwa malam ini adalah malam terakhir kita, atau bulan Ramadan terakhir kita. Jika Ramadan ini terakhir kita, diam kita selalu kita akan mengingat dosa-dosa kita kepada Allah dan kepada orang tua kita. Sehingga air mata kita berjatuhan membasahi pipi kita. Sampai membasahi hati yang penuh dosa dan nista. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jika kita meyakini bahwa Ramadan ini Ramadan terakhir kita, kita akan sujud, bersimpuh, mengharap, mohon kepada Allah, ya Rabb, berikan aku kesempatan hidup sampai tahun yang akan datang untuk bisa berpuasa, beribadah, kerjakan sholat tepat waktu.
Para jemaah yang dimuliakan Allah, sudah di mana, surat apa, juz berapa Anda baca Al-Quran tahun ini? Sudah berapa kali Anda gagal puasa? Banyak alasan, karena belum sahur, karena lagi apa gitu. Banyak alasan yang gak diterima syariat. Sudah berapa kali Anda berbuka puasa bukan dengan kurma, tapi dengan rokok kita? Mohon maaf. Sudah berapa kali Anda berbuka puasa dan Anda melupakan sholat maghrib, meninggalkan sholat maghrib berjamaah? Berapa kali Anda meninggalkan sholat isya dan sholat tarawih? Berapa kali Anda cuek sholat isya langsung pulang meninggalkan tarawih, padahal Anda tidak ada kesibukan, lagi tidak capek? Berapa kali Anda bangun tengah malam, diberi kesempatan bangun oleh Allah, tapi tidak mengerjakan sholat tahajud, walaupun 2 rakaat? Memang boleh, habis saya sholat tarawih, sholat witir, saya sholat tahajud lagi, boleh. Tapi tidak ada witir lagi, karena 2 witir dalam satu malam makruh. Nabi bersabda, la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Sudah diberi kesempatan dibangunkan oleh Allah di tengah malam untuk bisa berzikir, berdoa, tapi malah Anda ke belakang, buang air kecil, tidur lagi. Sudah dibangunkan oleh Allah dengan cara Allah sendiri. Para jemaah yang dimuliakan Allah, banyak orang yang sahurnya jam 2, jam 3, itu bukan sahur, makan malam. Sahur itu mendekati subuh. Jadi antum selesai sahur langsung ke masjid, sholat berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Berapa kali di bulan Ramadan ini dan di bulan lainnya kita meninggalkan sholat berjamaah, khususnya sholat subuh. Maka sholat subuh ini nggak ada, udaranya segar di mana-mana. Kenapa? Tidak ada hembusan dan nafasnya orang munafik. Orang munafik sedang tidur. Maka udara di pagi hari itu segar, enak, bersih. Karena sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Berapa kali antum sudah dengar azan tapi berpura-pura tidak dengar atau beralasan-alasan? Antum ini kalau sholat subuh, Masya Allah, nunggu imam selesai salam. Datang ke masjid kadang-kadang diundur waktu sholatnya. Tapi giliran pesawat jam 5 subuh, dari jam 12 sudah di bandara. Takut ketinggalan pesawat. Tapi giliran Allah tidak takut kehilangan Allah. Takut kehilangan pesawat, ketinggalan pesawat, tapi tidak takut kehilangan Allah. Bagaimana Allah di rumah kita? Dalam keluarga kita? Di tengah keluarga kita gimana? Syariat Allah ditegakkan. Apa yang dilakukan oleh anak kita dengan handphonenya? Apakah ini dijadikan sebagai jembatan menuju surga ya Allah atau tidak? Kita punya kewajiban mengingatkan, menasihati keluarga kita. Kita tidak akan menanggung dosa, tapi Anda berdosa pada saat Anda tidak memberi nasihat kepada keluargamu. Tidak memberikan bimbingan, nasihat, pengawasan kepada keluarga. Tidak menjadi teladan, tidak menjadi contoh untuk anak keturunan kita. Mengharapkan anakmu jadi imam Masjidil Haram, tapi masjid di depan rumah nggak pernah ada datang. Musola di belah rumah nggak pernah didatangi. Tapi ada masjid yang di wilayah-wilayah di luar Jakarta, yang bangunannya megah, antum datang foto di sana. Bis berbondong-bondong datang. Loh, ente kemana? Masjid di depan rumah nggak pernah didatangin, tapi masjid jauh malah didatangin. Dan itu menjadi tanda hari kiamat, orang datang ke masjid tidak sholat 2 rakaat, cuma hanya foto-foto saja. Jadi orang melintas masjid itu bukan untuk beribadah, tapi untuk berfoto, dijadikan tempat wisata. Masjid di depan rumah aja nggak datang. Kadang-kadang lihat jamaah mau kemana? Masya Allah 2 bis, 3 bis mau ke masjid ini gitu kan. Di wilayah Jawa Barat. Kaget saya, loh, bapak ini nggak pernah ke masjid gitu loh. Padahal masjid ada di depan rumah, gila masjid yang jauh datang. Masjid itu nggak punya keistimewaan Pak, yang punya keistimewaan di muka bumi cuma 3 masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Maka kalau antum mau cari keistimewaan, nabung uang, berangkat umrah di bulan Ramadan, pahalanya haji atau haji bersama Rasulullah. Itu baru keistimewaannya di situ. Apalagi kalau antum sampai itikaf sebelum malam akhir di Ramadan, bertepatan dengan Lailatul Qadar, bayangkan betapa besar pahalanya. Di Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabawi 1.000, Masjidil Aqsa 250. Apalagi bertepatan dengan bulan Ramadan di 10 hari akhir, bertepatan dengan Lailatul Qadar lagi. Allah. Coba bisa nggak? Bisa dicek nggak anak-anak kita pulang ke rumah? Nanya, nah sudah baca berapa surat Ramadan tahun ini? Nanya istri kita, sudah baca berapa kali sholawat, berapa kali zikir, berapa kali baca Al-Quran? Jangan jadi suami yang curang, istri yang curang. Suami yang curang subuh-subuh datang ke masjid, kayak kucing keluar dari rumah, diam-diam, gak kedengaran suaranya.
biar tidak mengganggu istri dan anaknya. Justru itu diganggu karena itu demi kebaikan mereka. Mau Anda bertemu dengan mereka di dunia, tapi berpisah dengan mereka di akhirat. Jika engkau mencintai aku, bawalah aku bersamamu ke surga. If you love me, take me with you to Jannah. Kalau engkau mencintai aku, bawa pasanganmu ke surga. Bukan hanya bertemu di dunia doang. Buktikan cintamu kepada keluargamu adalah dibawa, diselamatkan sampai akhirat. Dibawa menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami yang curang, diam-diam kayak kucing keluar dari rumah, meninggalkan istri dan anaknya. Tidak diajak anak untuk, ayo sayang kita sholat di rumah. Alasannya karena baru pulang kerja, karena capek lelah. Apa capek lelah? Lebih capek lagi kalau miris hati kita lihat anak kita disiksa di depan mata kita di hari kiamat. Sedih sekali kalau kita meninggalkan istri kita. Maaf, perempuan tidak diwajibkan ke masjid dan tidak dilarang ke masjid. Kenapa dia datang ke masjid? Mendengarkan kajian, sholat dengan tumaknina, dengan khusyuk, mengikuti imam, mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Karena di rumah tidak bakalan dikerjakan. Ibu-ibu mungkin rasakan banyak urusan yang tidak ada habis-habisnya. Ada fulan datang, fulana panggil, ini minta tolong. Jadi apa? Kita harus menyelamatkan diri kita. Kalau orang lain tidak berusaha menyelamatkan kita. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu siang hari ngurusin rakyatnya ketika menjadi khalifah. Malam hari banyakin ibadahnya. Kata beliau, ditanya sama sahabat-sahabatnya, loh, kenapa anda tidak istirahat wahai Umar? Apa kata Sayyidina Umar? Kalau aku istirahat siang hari, aku mensia-siakan tanggung jawab kepada rakyatku. Kalau aku tidur di malam hari, aku telah mensia-siakan diri saya di hadapan Allah. Ya Allah, segitu mereka memikirkan diri mereka, rakyat mereka, tanggung jawab mereka. Siang hari dia ngurusin warganya, rakyatnya, umatnya. Malam hari dia ngurusin menyelamatkan dirinya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita berdoa semua ini menjadi Ramadan terbaik kita. Ramadan terindah kita. Bagi mereka yang insya Allah belum begitu gagal, masih ada kesempatan untuk bisa mengejar apa yang tertinggal. Karena nilainya di akhir perpisahan kita dengan Ramadan ini. Mudah-mudahan mungkin kita dari awal yang mungkin lalai dan jauh dari Allah bisa mendekat dan di malam-malam ini dapat Lailatul Qadar. Itulah yang kita cari. Para jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam mengerjakan ibadah dan kita insya Allah semua diberikan keberkahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua jemaah yang hadir di malam hari ini diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah, diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari musibah dan bala. Dan mudah-mudahan kita doakan saudara kita di Gaza diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah, dijauhkan dari segala musibah dan bencana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah musnahkan orang-orang Zionis yang membantai dan memburu mereka dan negara-negara yang ikut mendukung mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan umat Islam segera bersatu agar bisa melawan musuhnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kalau kita tidak bertemu di dunia, insya Allah kita jumpa di surga ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya akhiri, saya berharap kita ada doa atau perjanjian bersama menuju surga ya Allah. Karena kita tidak tahu. Mungkin saya alhamdulillah beberapa tahun ini berjumpa dengan wajah-wajah yang mulia ini. Mungkin ada sebagian di antara kita yang sudah pulang menghadap Allah. Kita tidak tahu tahun depan siapa yang masih hidup, siapa yang tidak. Maka kalau kalian masuk surga duluan, untuk kita saling mencari. Meminta kepada Allah, ya Rabb, fulan pernah mengingatkan kami kepadamu. Ya Allah, fulan pernah ikut salat tarawih bersama kami. Ya Allah, saya ikut salat tarawih sama fulan, sebelah-sebelahan dengan fulan. Saya berbuka puasa dengan fulan. Dan fulan itu kalau masuk surga akan memberi syafaat kepada kita. Saya berharap kita buat perjanjian bersama, mohon dengan segala hormat, sambil duduk bergandengan tangan. Pegang tangan yang sebelah kanan dan pegang tangan yang sebelah kiri. Ibu-ibu sendiri, bapak-bapak sendiri silakan. Bergandengan tangan, ikutin bacaan saya. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Wahai saudaraku, aku mencintaimu karena Allah, sebagaimana engkau mencintai aku karena Allah. Wahai saudaraku, jika engkau masuk surga, bawalah saya bersamamu. Dan jika aku masuk surga, saya tidak lupa denganmu. Aku mencintaimu karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia
dalam taat, dan di akhirat di surganya Allah. Semoga Allah senantiasa menjaga ukhuwah kita, persaudaraan kita, persatuan kita, negeri kita, bangsa kita, iman Islam kita, sampai akhir hayat kita. Walhamdulillah. Sudah saling berjanji mengajak ke surga. Agar ikat janjinya, peluk yang sebelah kanan, peluk yang sebelah kiri. Semoga bertemu di surga Allah nanti. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak sempat bertemu di dunia lagi, insyaAllah kita jumpa di surga Allah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Senang sekali di malam hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surga ni Allah. InsyaAllah semangat terus sampai selesai Ramadan dan seterusnya sampai akhir hayat kita insyaAllah. Istiqamah dalam mengerjakan ibadah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا ليلة القدر. Ya Allah, berikan keberkahan Lailatul Qadar kepada kami ya Allah. Anugerahkan kepada kami Lailatul Qadar ya Allah. Allahumma arzuqna Lailatul Qadar. Allahumma arzuqna afwa Lailatul Qadar. Allahumma arzuqna fadla Lailatul Qadar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan mereka di alam barzakh sana ya Allah. Maafkan kelalaian, kesalahan kami terhadap ibadah-Mu ya Allah. Kami sejak awal Ramadan sampai detik ini, sampai saat ini, kami lalai ya Allah. Engkau maha menutupi aib kami, memaafkan kami, memuliakan kami, memberikan kehidupan kepada kami, padahal kami lalai dari ibadah-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, mulai sejak akil balik sampai saat ini. Dosa yang kami kerjakan sengaja maupun tidak sengaja, dosa yang kami lakukan terang-terangan maupun yang kami sembunyikan ya Allah. Ya Allah, ya mujib doa as-sa'ilin, ya hayyu ya qayyum, ya Allah, ya hayyu ya qayyum, ya arhamar rahimin. Pandanglah kami dengan pandangan kemuliaan di malam ini ya Allah. Kami ya Allah, jadikan kami hamba yang pandai bersyukur kepada-Mu ya Allah, pandai berzikir ya Allah, pandai beribadah ya Allah. Wafatkan kami husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Istiqamahkan hati kami semua ya Allah. Ya Allah, istiqamahkan kami dalam ibadah sampai akhir hayat kami ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami di dunia dalam taat ya Allah, dan di akhirat di surga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.